bukan peminta-minta, sekedar berjualan demi sesuap nasi halal yang ku cari. Hapuskanlah rasa sepiku yang kini selimuti hidupku, dan peluklah aku agar ku bebas dari kehampaan. Bantulah aku lepas dari sunyi dan sepi. Ku mohon kau temani diriku yang lemah. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu, bintang. Jadilah orang yang mengalah, yang bisa memberi ketenangan kepada orang lain, bisa menenangkan pikiran orang lain. Jangan jadi batu yang keras hatinya dan keras perilakunya. Air bisa mengikis batu, dan tidak ada cerita batu bisa melebur air. Orang mengalah tidak akan kalah, orang rendah hati tidak akan direndahkan, dan orang pintar tidak akan mudah dibodohin. Aku takut mencintaimu, takut terluka dalam rindu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Mereka hidup di dalam cerita yang mereka karang sendiri, mengulang-ulang kebohongan yang mereka ciptakan, seolah-olah kebenaran bisa lahir dari pengulangan. Mereka berlatih setiap kalimat seperti aktor yang mempersiapkan dialognya di panggung sandiwara, mengatur nada suara, menyesuaikan ekspresi, memastikan setiap kebohongan terdengar meyakinkan bagi telinga yang mudah tertipu.
Namun mereka lupa bahwa di hadapan jiwa yang terjaga, setiap kebohongan memiliki bau, memiliki getaran yang tak bisa disembunyikan. Kamu merasakannya bahkan sebelum mereka berbicara. Kamu tahu ketika seseorang berbicara dari mulutnya, bukan dari jiwanya. Kamu melihat mereka berusaha keras menjaga peran. Mereka memoles kata-kata, membungkus kebohongan dengan kesopanan, menutupi rasa bersalah dengan tawa. Tapi kamu tahu tawa yang dipaksakan terdengar berbeda bagi hati yang jernih. Kamu bisa membedakan antara senyum yang lahir dari kedamaian dan senyum yang lahir dari rasa takut akan terbongkarnya topeng. Mereka pikir kamu termakan oleh penampilan, padahal kamu sedang membaca naskah yang mereka hafal dengan canggung. Kamu membaca cerita yang mereka tulis di balik sorot matanya, dan di sana kamu menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kepura-puraan. Kamu menemukan kebingungan yang mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Dan di saat mereka sibuk membangun kisah palsu untuk melindungi citra, kamu justru sudah tahu bagaimana kisah itu berakhir. Kamu tahu bahwa semua kebohongan cepat atau lambat akan kehabisan nafasnya sendiri, karena kebohongan adalah makhluk yang rapuh. Ia hidup hanya sejauh orang mau mempercayainya. Begitu kebenaran muncul, kebohongan akan layu seperti bunga yang tak lagi mendapat cahaya. Kamu tidak perlu mengungkapkannya dengan marah, karena kamu tahu bahwa waktu adalah sekutu kebenaran dan segala sesuatu akan kembali ke asalnya tanpa perlu kamu campur tangan. Kamu tidak memburu kebenaran, kamu membiarkan kebenaran datang dengan sendirinya. Seperti sungai yang tak pernah tergesa menuju laut, kamu membiarkan semuanya mengalir dengan keyakinan bahwa kebohongan yang diulang sejuta kali pun takkan pernah berubah menjadi kenyataan. Dan ketika akhirnya topeng itu retak, bukan karena teriakan atau perdebatan, melainkan karena beratnya kepalsuan itu sendiri, kamu hanya diam menyaksikan. Tidak dengan rasa puas, tidak pula dengan kebencian, hanya pemahaman bahwa apa yang tidak berasal dari kejujuran pasti akan musnah oleh beban yang diciptakannya sendiri. Mereka mengira bisa mengendalikan narasi, bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dengan manipulasi halus dan kata-kata yang dipilih cermat. Tapi kamu tahu, narasi mereka hanya bertahan di dunia permukaan, di ranah energi, di dalam kesadaran. Getaran mereka sudah tak selaras. Kamu bisa merasakannya bahkan sebelum mereka berucap. Mereka bicara tentang kejujuran, tapi nadanya bergetar oleh rasa takut. Mereka bicara tentang cinta, tapi energinya dingin dan penuh hitungan. Kamu tahu perbedaan antara kata yang hidup dan kata yang mati, dan kebanyakan kata mereka telah kehilangan kehidupan. Kamu tidak lagi mudah terbawa dalam drama yang mereka buat, karena kamu sudah menonton bab terakhir dari cerita itu. Kamu tahu bahwa setiap kebohongan memiliki masa kadaluarsa, dan semakin keras seseorang mencoba menutupinya, semakin cepat ia terungkap. Kamu belajar melihat pola bagaimana mereka memutar balik cerita, menukar pelaku dan korban, memelintir fakta agar terlihat seolah merekalah yang menderita. Tapi kamu tak lagi marah, kamu justru tenang, karena kamu tahu permainan itu hanya bisa menipu orang yang belum mengenal dirinya sendiri. Kebenaran bagimu bukan sekedar pernyataan, ia adalah kehadiran, dan kamu sudah menjadi bagian dari kehadiran itu. Maka ketika kebohongan datang mengetuk pintu, kamu tidak mengusirnya dengan marah. Kamu hanya memandangnya, dan kebohongan itu akan kehilangan kekuatannya sendiri. Sebab kebohongan hanya